Assalamualaikum sahabatku semua, salam sejahtera. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Ini adalah kisah anak manusia yang terlahir dengan kemampuan yang tidak biasa. Dia terkenal dengan ilmu pengetahuan tentang astrologi dan perbintangan dengan baik. Dan lebih menariknya lagi, dia mengetahui tentang semua hal yang terjadi di dunia ini, dari hal-hal yang telah terjadi hingga hal-hal yang akan terjadi di kehidupan mendatang. Dia adalah Sadewa, anak termuda dari kelima Pandawa yang dilahirkan oleh Ibu Madri bersama dengan saudara kembarnya Nakula, anugerah dari Dewa Aswin. Ilmu astrologi yang berkembang di peradaban Sindu atau India tidak berdasarkan tahyul belaka, akan tetapi berdasarkan oleh para ahli ilmuwan mereka tentang ruang angkasa dengan penelitian selama ribuan tahun. Dari pengetahuan-pengetahuan itu pula, mereka dapat menyimpulkan bahwa kehidupan di bumi sangat tergantung pada yang terjadi di ruang angkasa. Konstelasi perbintangan saat kelahiran tidak hanya menentukan sifat dasar manusia, tetapi juga mempengaruhinya sepanjang hidup. Berbeda dengan Yudhistira, Bima, dan Arjuna yang dilahirkan oleh Ibu Kunti, Nakula dan Sadewa adalah putra dari Ibu Madri dengan ayah yang sama, yaitu Pandu. Yudhistira adalah anak anugerah dari Dewa Dharma atau Dewa Kebenaran, dan Bima adalah anak anugerah dari Dewa Bayu, yaitu Dewa Angin yang perkasa. Sedangkan Arjuna adalah anak anugerah dari Dewa Indra, yang merupakan raja para dewa. Dan mereka bertiga dilahirkan oleh Ibu Kunti, karena Dewi Kunti sendiri mendapatkan anugerah dari Resi Durwasa, yang mana Dewi Kunti bisa mengundang para dewa dengan mantranya dan meminta anugerah seorang anak. Dan oleh karena mantra dari Ibu Kunti untuk Dewi Madri, lalu datanglah Dewa Aswin dan memberi anugerah dua anak kembar yang diberi nama Nakula dan Sadewa. Dewa Aswin adalah dokter para dewa dan penghilang penyakit. Dewa Aswin juga ahli Ayurveda dan penghilang nasib buruk. Mereka yang dipengaruhi planet Aswini atau Aries biasanya mempunyai pemahaman yang baik dan juga cerdas, pintar berbicara dan mempunyai fisik yang menarik serta ahli pengetahuan. Sadewa adalah yang termuda di antara kelima Pandawa, dan karena Sadewa adalah anugerah dari Dewa Aswin, oleh karenanya ia mempunyai kecerdasan dan pemahaman tentang ilmu astrologi dengan baik, karena potensi Dewa Aswin yang ada pada dirinya. Begitu pula dengan Nakula yang mempunyai kemampuan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Pada waktu terlahirnya kelima Pandawa, Pandu dan kedua istrinya, Kunti dan Madri, sedang dalam masa pengasihan diri di hutan, dan mereka hidup dengan damai dan tentram. Hingga kelima bayinya menginjak masa kanak-kanak. Suatu hari, Pandu yang sedang mengasuh kelima anaknya, Pandu memangku anaknya yang paling kecil, yaitu Sadewa. Pandu sangat menyayanginya, dan Pandu juga tahu bahwa anak bungsunya ini terlihat mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih dibanding dengan anak-anak yang lainnya. Pandu mengatakan kepada Sadewa bahwa untuk mengetahui tentang dunia ini, Sadewa harus berjanji untuk memakan otak ayahnya. Sadewa pun lalu menatap mata ayahnya dengan serius, sambil berjanji bahwa ia akan melahap otak ayahnya kelak kalau ayahnya sudah meninggal dunia. Hingga saatnya tiba, Pandu pun akhirnya meninggal dunia bersama dengan Madri, ibu kandung Nakula dan Sadewa. Dan pada waktu ritual pembakaran mayat Pandu dan Madri, semua berkumpul untuk mengadakan ritual pembakaran mayat. Begitu pula dengan Sri Krishna pun ada di sana. Pada waktu pembakaran mayat dimulai, Sadewa teringat dengan pesan ayahnya, bahwa dia sudah berjanji pada ayahnya, kalau ayahnya meninggal dunia, dia akan memakan otaknya. Dan dalam proses ritual berlangsung, dalam keadaan api sedang berkobar, dan terdengar beberapa kali ledakan. Sadewa tanpa ragu masuk ke dalam api pembakaran dan mencari otak ayahnya. Tentu saja membuat semua orang tua menjadi histeris. Setelah keluar dari api pembakaran, Sadewa lalu berlari ke dalam hutan dengan membawa otak ayahnya. Sri Krishna yang sudah mengetahui hal itu mengatakan kepada semua orang untuk tetap tenang dan melanjutkan upacara ritual itu, dan Sri Krishna sendiri yang akan mengurus Sadewa. Setelah lari ke dalam hutan, lalu Sadewa berhenti dan duduk di bawah pohon, dan akan memulai memakan otak ayahnya, seperti yang diperintahkan ayahnya sebelum meninggal dunia. Dan Sadewa pun bersiap untuk memakan otak ayahnya. Diceritakan pada gigitan pertama, Sadewa mengetahui semua hal yang telah terjadi di dunia ini.
Dan pada gigitan kedua, Sadewa mengetahui semua hal yang sedang terjadi di dunia saat ini. Dan pada gigitan ketiga, Sadewa mengetahui semua hal yang akan terjadi di kehidupan mendatang. Bersama dengan itu, Sri Krishna datang dan mendekati Sadewa. Lalu Sri Krishna mengatakan kepada Sadewa untuk tidak boleh mengatakan kepada siapapun akan kemampuan pengetahuannya itu. Biarkan hanya Sri Krishna dan Sadewa saja yang mengetahuinya supaya kehidupan berjalan alami. Dan apabila Sadewa memberitahukan segala sesuatu tentang kemampuannya, maka Sadewa akan mati pada hari itu juga. Ada juga yang menyebutkan bahwa kepala Sadewa akan terbelah menjadi dua. Lalu Sadewa bertanya kepada Sri Krishna, bagaimana bila ada orang bertanya kepada dirinya, apakah ia akan diam saja? Karena Sadewa tidak ingin berbohong. Lalu Sri Krishna menjawab, apabila ada yang bertanya, jawablah sesuai pertanyaannya saja, dan jangan memberikan lebih dari apa yang ditanyakan. Dan Sadewa juga diminta oleh Sri Krishna untuk tidak memberitahu tentang kemampuannya yang bisa mengetahui semua hal di dunia ini, supaya orang tidak terpancing untuk bertanya pada dirinya. Sadewa kecil pun berjanji akan patuh pada Sri Krishna. Akan tetapi Sri Krishna juga harus berjanji akan selalu menjaga mereka 5 bersaudara. Dan apabila salah satu dari mereka ada yang mati, maka Sri Krishna juga harus mati juga, ucap Sadewa dengan polos. Sri Krishna pun mengangguk tanda menyetujui permintaan Sadewa. Dan Sri Krishna tersenyum karena sebenarnya Sri Krishna juga tahu bahwa Sadewa sudah mengetahui dengan pengetahuannya bahwa ia akan mati terlebih dulu sebelum mereka berlima. Dengan kemampuan ilmu pengetahuan itu, Sadewa menjadi seorang yang pendiam dan sangat berhati-hati dalam bertindak serta berucap. Sadewa sangat menghormati Sri Krishna karena Sadewa mengetahui bahwa Sri Krishna adalah awatara Dewa Wisnu, yaitu dewa penjaga dan pemelihara alam semesta. Dan Sadewa juga tahu bahwa Sri Krishna akan selalu bersama Pandawa dan akan selalu menjaga mereka. Sadewa mengetahui akan terjadinya perang besar antara Pandawa dan sepupunya Kurawa jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Tapi Sadewa mengetahui bahwa Sri Krishna akan selalu ada menjaga mereka berlima. Sri Krishna pernah menguji Sadewa dengan sebuah pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk menghindari perang tersebut? Sadewa lalu menjawab bahwa untuk menghindari perang itu terjadi, Pandawa harus mengasingkan diri ke hutan, dan karena yang harus dinobatkan menjadi Raja Hastinapura. Kemudian Sri Krishna sendiri harus membelenggu dirinya sendiri, karena Sadewa tahu jati diri Sri Krishna dan juga Karna. Sadewa juga mengetahui bahwa Karna adalah anak ibu Kunti sebelum melahirkan mereka berlima, yang artinya Karna adalah kakak tertua Pandawa. Sadewa juga tahu semua siasat Sangkuni yang selalu mengadu domba antara Pandawa dan Kurawa, dari diracunnya Bima sampai pembakaran istana kertas yang tujuannya ingin membunuh semua Pandawa. Pada waktu mengajak Yudhishthira untuk bermain dadu hingga sampai melecehkan kehormatan Drupadi, Sadewa tahu semuanya. Akan tetapi ia hanya diam karena ia juga tahu bahwa Sri Krishna akan selalu menjaga mereka. Oleh karena Sangkuni merupakan seorang ilusionis, Sangkuni ternyata mengetahui akan kemampuan Sadewa dalam meramalkan dan mengetahui waktu yang tepat untuk berdoa kepada Dewi Durga. Akhirnya Sangkuni menyuruh keponakannya Duryudana untuk menanyakan kepada Sadewa tentang hari itu. Duryudana pun lalu mendatangi Sadewa dan menanyakan kepada Sadewa kapan hari terbaik untuk berdoa kepada Dewi Durga supaya doanya terwujud. Sadewa yang mempunyai kesepakatan dengan Sri Krishna pun akhirnya menjawab dengan jujur bahwa Duryudana harus melakukan ritual persembahan pada waktu bulan baru tiba. Dan hal itu membuat kakak-kakaknya bertanya, kenapa Sadewa memberitahukan hal itu kepada Duryudana? Lalu Sadewa menjawab, karena konstelasi bintang akan mempengaruhi sebuah ritual. Akan tetapi bila seseorang memusatkan diri pada Sang Hyang Widi, maka alam pun akan tunduk kepadanya. Sri Krishna pun tersenyum menyaksikan kejadian itu. Dan untuk menggagalkan doa Duryudana ke Dewi Durga, Sri Krishna akhirnya menggeser posisi bulan dan matahari sehingga maju 1 hari. Dan Kurawa tanpa mereka ketahui ternyata berdoa di bulan mati. Dan keesokan harinya pada bulan baru muncul, Pandawa melakukan ritual dan persembahan untuk Dewi Durga. Sadewa memang mengetahui semuanya,
Akan tetapi ia selalu berhati-hati menjaga sikapnya supaya tidak melanggar kesepakatan dengan Sri Krishna. Dan Sadewa juga tahu bahwa Sangkuni adalah tokoh dan provokator di balik pecahnya perang Baratayuda. Oleh karena itu, Sadewa sangat ingin membunuh Sangkuni, dan ia bersumpah pada waktu Yudhistira kalah bermain dadu dengan Duryodhana dan melucuti Drupadi. Sadewa mengucapkan sumpahnya, bila perang terjadi, maka ia akan membunuh Sangkuni. Dan sumpahnya pun terlaksana pada perang Baratayuda menjelang hari kedua perang Baratayuda akan berakhir. Sadewa membunuh Sangkuni dengan tanpa ampun. Pandawa atau dalam pewayangan disebut dengan Pandawa 5 adalah tauladan dari sebuah persaudaraan keluarga, karena mereka saling melengkapi, saling menjaga, dan sangat solid dalam semua hal. Pada waktu Yudhistira menjadi raja di Indraprastha, Yudhistira menjadikan Sadewa menjadi penasihat pribadinya, karena Sadewa mempunyai kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang baik. Bahkan menurut Yudhistira, Sadewa lebih baik dari Brihaspati, pembimbing para dewa. Selain mempunyai kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang tinggi, Sadewa juga komandan perang yang handal bersama Nakula. Nakula dan Sadewa menaklukkan kerajaan di bagian selatan India. Itulah kisah Sadewa, putra termuda dari kelima Pandawa yang mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Akan tetapi, dia bisa dan mampu untuk tidak menggunakan kemampuannya untuk bertindak di luar batas kewenangannya, agar semua kehidupan di dunia berjalan dengan alami. Karena tahu semua hanyalah ilusi, tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya bersifat sementara, yang awalnya nampak kemudian tidak nampak, dan begitu seterusnya. Hanyalah Dia yang Maha Esa di atas segalanya, yang kekal dan abadi.